Halo sahabat jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas kembali tentang bullying. Sebelum ini Bang Jai sudah membahas apa yang perlu dilakukan keluarga, orang tua ataupun guru ketika menjumpai seorang anak menjadi korban bullying. Apa yang perlu diajarkan? Nah, sekarang apa tanda yang bisa kita kenali? Apa tanda yang bisa guru kenali atau orang tua kenali dari anak yang menjadi korban bullying? Tentu ini sangat penting diketahui oleh guru, orang tua ya, atau semua orang yang mempunyai anak sekolah. Nah, ada 5 tanda yang perlu diketahui dengan cepat. Seperti apa sih tandanya? Ya, ketika anak mengalami bullying atau menjadi korban bullying. Dengan mengetahui 5 tanda ini, tentunya orang tua, guru, atau siapapun yang dekat dengan anak akan mengenalinya dan bisa melakukan upaya mencegah dampak lebih buruk atau mencegah tindakan bullying yang dilakukan pada anak tersebut berulang kembali, karena bisa jadi pelaku bullying itu melakukan aksi bullyingnya itu berulang-ulang. Nah, bisa jadi sudah banyak temennya dari anak ibu, bapak, atau siapapun sudah menjadi korban sebenarnya, tapi belum melaporkan. Nah, bagaimana mengenali bahwa anak kita, anak didik kita sudah menjadi korban bullying? Maka perlu mengenal tanda. Oleh karena itu, simak sampai akhir, jangan di skip. Jika Anda suka, silahkan like. Jika memang ada manfaat, silahkan share. Dan jangan lupa, yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tindakan bullying bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, termasuk pada saat anak bersekolah. Ketika anak mengalaminya, banyak anak yang tidak mengatakannya kepada siapapun, termasuk kepada ayah atau ibunya, sehingga akhirnya anak-anak sering merasa takut, bahkan depresi dalam jangka waktu yang panjang, karena membiarkan diri sendiri dalam keadaan menderita akibat perilaku bully yang semakin menjadi-jadi. Untuk itu, orang tua harus bisa peka untuk mengenali tanda-tanda ketika anak menjadi korban bully. Orang tua harus bisa mendeteksi atau mengenali perubahan-perubahan yang terjadi pada anak. Nah, perubahan-perubahan itu apa? Nah, Bang Jai di sini akan menjelaskan perubahan yang bisa saja ditemukan pada anak-anak yang mengalami bullying. Yang pertama, enggan atau menghindar untuk pergi ke sekolah. Sekolah merupakan tempat yang paling rentan terhadap tindakan bully. Oleh sebab itu, jika anak merasa enggan atau cenderung menghindar untuk pergi ke sekolah, ayah atau bunda patut curiga. Bisa jadi ada sesuatu yang salah dengan anak. Umumnya, alasan yang digunakan oleh anak untuk tidak sekolah adalah berpura-pura sakit atau sengaja sulit dibangunkan saat tidur. Saat itu terjadi, ibu ataupun ayah dapat memantaunya dengan cara bertanya pada anak atau pada gurunya tentang keaktifan anak selama di sekolah. Nah, ketika dijumpai perubahan tersebut,
Yang pasti orang tua harus memberikan waktu luang untuk mengajak diskusi, mendengarkan segala keluh kesah anak. Bisa jadi ingin bercerita tetapi tidak ada kesempatan, atau bahkan takut dihakimi atau takut disalahkan oleh ayah atau bundanya, sehingga lebih memilih untuk tidak pergi ke sekolah untuk menghindari masalah tentunya. Kedua, sering mengeluh sakit kepala atau sakit perut. Bahkan mungkin sebenarnya sudah ada luka di tubuh yang menimbulkan ketidaknyamanan. Menurut Very Well Family, anak yang mengalami bullying biasanya akan sering merasa sakit kepala, sakit perut, atau penyakit fisik lainnya. Sakit kepala dan sakit perut bisa terjadi ketika anak mengalami tekanan atau rasa cemas, yang bisa saja terjadi karena tindakan bullying. Tanda-tanda yang lebih jelas dari perilaku bullying atau perundungan adalah dengan adanya luka seperti memar atau goresan pada tubuh, mungkin saja bekas gigitan atau bekas cakaran atau lebam-lebam di tubuh. Oleh karena itu, orang tua, ayah atau bunda ketika membantu anak mandi atau berpakaian bisa saja sambil melihat adanya perubahan pada permukaan kulit. Ketika ditemukan sesuatu, luka, lebam, atau bekas gigitan atau bekas cakaran, bisa jadi anak sudah mengalami bullying dan berdampak pada luka di tubuhnya. Atau bisa jadi anak selalu memegang kepalanya atau memegang perutnya atau memegangi kakinya. Bisa jadi sudah ada kejadian sebelumnya yang membuat kepalanya cedera. Mungkin di luar tidak tampak, bisa jadi di dalam kepalanya karena dibenturkan akhirnya menjadi pusing. Nah, atau mungkin di bagian kakinya karena memang tidak ada luka. Mungkin saja tulangnya yang retak dan sebagainya. Tentu orang tua harus mengantisipasi ini. Jika anak menunjukkan tanda bahwa memegangi kepala, kaki, atau bagian tubuh yang lain, perlu diantisipasi. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi. Anak juga bisa saja menunjukkan dalam perubahan kebiasaan makan, seperti melewatkan jam makan atau justru makannya berlebihan. Keadaan lainnya adalah anak pulang dari sekolah dalam keadaan lapar akibat tindakan bullying di sekolah, seperti bekalnya diambil paksa atau melewatkan jam istirahat karena takut ketemu teman-temannya yang suka membuli. Bisa jadi uang jajannya dipalak atau diminta sama anak lain. Nah, kondisi-kondisi seperti ini perlu diantisipasi, perlu dikenali oleh orang tua. Ketika ada perubahan kondisi fisik yang menimbulkan ketidaknyamanan, tentu juga harus ditanyakan kepada anak. Ya, apakah ada yang membuat tidak nyaman atau ada rasa sakit? Ya, bisa jadi memang keluhan sakit di kepala atau sakit perut bisa dampak dari stres atau kecemasannya. Karena merasa tidak nyaman ada di sekolah, sementara orang tua memaksa anak untuk tetap pergi ke sekolah. Ya, tentu itu stresor yang bisa membuat anak stres. Sehingga harus tanya baik-baik. Kalaupun enggan dan tidak ditemukan cedera, bisa jadi dia takut di hari-hari lalu menyaksikan temannya dibully atau dirundung oleh temannya yang lain. Jadi dia ketakutan mendapatkan perlakuan yang sama.
Yang ketiga, kehilangan atau perubahan dalam hal pertemanan. Kehilangan rasa ingin berteman atau perubahan dalam hal pertemanan juga bisa menjadi tanda-tanda anak mengalami bullying, terutama bagi anak-anak yang sudah beranjak dewasa atau remaja. Anak-anak yang mengalami bullying menunjukkan keengganan untuk bergaul dengan anak-anak lain karena tidak nyaman untuk bertemu. Hal ini bisa jadi tanda bahwa anak sempat mengalami bullying dalam kelompok pertemanannya. Bisa jadi anak atau remaja akan merasa lebih senang sendiri daripada dengan orang lain, atau merasa nggak yakin bahwa orang lain akan membuat dia nyaman, sehingga enggan untuk mencari teman baru, mencari sahabat baru. Nah, jika demikian bisa jadi anak sudah sering mengalami yang namanya perundungan atau bullying. Yang keempat, sulit tidur di malam hari karena gugup atau cemas. Menurut Reader Digest, perilaku tidak menyenangkan dari lingkungan yang kerap diterima oleh anak bisa membuatnya merasa gugup atau cemas tentang apa yang mungkin terjadi pada hari berikutnya. Bisa di sekolah atau di tempat lain. Jika Anda sering melihat anak Anda tampak lelah atau tidak bersemangat di pagi hari, Anda dapat bertanya padanya apakah mengalami kesulitan tidur di malam harinya. Jika iya, Anda bisa mulai bertanya apa yang membuat anak kesulitan tidur. Terkadang ketika anak-anak kita atau remaja kita itu sudah di rumah, mungkin orang tua juga sudah capek bekerja seharian, tidak sempat memperhatikan perubahan ini. Anak saatnya tidur, tidak bisa tidur, mondar-mandir, atau hanya melamun di kamar. Atau di pagi harinya tidak melihat wajahnya, apakah seperti tampak kurang tidur. Nah, makanya orang tua harus melihat. Jangan-jangan tampak kusut atau matanya merah. Itu tanda bahwa kurang tidur. Tapi sebenarnya orang tua bisa saja melihat ke kamarnya. Bisa jadi anak saatnya sudah tidur, belum tidur. Nah, ini merupakan tanda juga. Yang kelima, kehilangan minat belajar atau penurunan nilai akademik. Anak yang dibully juga cenderung sulit loh untuk fokus pada tugas sekolah, yang pada akhirnya mereka mungkin kehilangan minat belajar dan mengalami penurunan nilai akademik. Jika ayah atau bunda memperhatikan tanda yang satu ini, jangan langsung memarahinya. Tanyakan pada anak, apakah ada permasalahan di sekolah atau tidak. Lalu, bunda mulai dapat mencari tahu alasannya, sebab bisa jadi tindakan bullying yang menjadi akar permasalahannya. Jika bunda menemukan tanda-tanda di atas pada anak, coba tanyakan padanya, apakah ia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain. Kemudian diskusikan pada guru untuk mengetahui apa yang terjadi pada anak selama di sekolah atau di lingkungan pergaulannya. Itulah 5 perubahan yang bisa saja terjadi ketika anak sering mengalami bullying. Silahkan mencoba.